Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga di hari Jumat ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik tema ke-7, subtema ketiga. Kita memasuki pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, kalian harus mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu beragam dalam budaya, suku, bangsa, dan bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman ekonomi, seperti di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang peternakan, dan di bidang kehutanan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membaca sebuah artikel yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia. Nah, di sini Ustazah jelaskan saja secara singkat. Ya, jadi ada beberapa jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, sehingga aktivitas pertanian dapat dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Jenis pertanian lahan apa yang cocok di daerahmu? Nah, kita lanjut lagi, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di bidang peternakan meliputi peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba, serta peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian hasil peternakan tersebut seperti telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Nah, ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian aktivitas ekonomi di bidang perikanan, seperti budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan mujair. Bahkan ada juga budidaya ikan di perairan Payau yang dilakukan di tambak di pesisir bagian pantai. Kemudian aktivitas di bidang kehutanan. Nah, aktivitas di bidang kehutanan ini sangat banyak memberikan manfaat. Selain fungsi hutan sebagai penyimpanan cadangan air dan tanah, penyeimbangan iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Ya, flora itu artinya tumbuhan ya, dan fauna itu artinya hewan. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata, sehingga kelestarian hutan harus selalu kita jaga. Nah, di situ ada tugasnya di halaman 112. Dari teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian pertama, di atas tuliskan informasi yang baru kamu dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini Ustazah sudah tampilkan. Nah, ini contohnya bentuk peta pikiran. Jadi keragaman ekonomi di Indonesia itu ada 4. Bidang pertanian meliputi lahan kering dan lahan basah. Kemudian bidang kehutanan meliputi hasil hutan kayu serta hasil hutan non-kayu. Kemudian bidang peternakan meliputi hewan kecil dan hewan besar. Serta bidang perikanan meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Selanjutnya, ada lagi teks yang berjudul Arti Penting Memahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia. Nah, di sini teksnya lumayan panjang, jadi silahkan kalian baca secara mandiri ya. Nah, kemudian tugasnya di halaman 115. Kita jawab secara bersama. Informasi penting dari teks, arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia.
Yang pertama, keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Yang ketiga, kita dapat menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan untuk menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Nah, sampai di sini Ustazah harap semoga kalian bisa paham. Kalian sudah paham, demikian pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.